sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Muda Abi Hanan Putra Suni SPUI. Kepada beliau kami persilakan. Gimana sekarang? Belum. Sampai mau Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Marakayu atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semangko beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Marakayu, yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Semangko, yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid dan Besar Muhammad SAW, yang kami hormati ayahanda kami Bapak Haji Bohera, yang kami hormati ayahanda kami Bapak Haji Syamsuddin, seluruh tokoh-tokoh agama. Di sini ada Imam Masjid Al-Irsyad, yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ibu-ibu, Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa, cantik semua hari ini, pakaiannya sama orangnya, Masya Allah, merah-merah. Tadi disebutkan oleh Ibu Camat, merah berani, ya, mudah tidak berani sama suaminya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak kepada kita semua, kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ulama-ulama dimanapun mereka berada, kepada guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita masing-masing dan kepada diri kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah azan, karena sudah azan saya akhiri. Saya lupa tadi ayahanda Bapak Kepala Desa Santan Hilir, Bapak Mursalin, ada Ibu Desa Desa Sabuntal, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Ada ibunda saya, Ibunda Eko. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar dulu ya, azan dulu. Saya itu kalau dengar azan jadi bisa bicara saya. Azan gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya terus terang sempat kaget ketika disuruh jadi tim juri. Untuk pertama kalinya saya jadi
juri hiasan telur maulid. Masya Allah. Saya bilang, ini barusan saya datang maulid ini indah betul kreasinya. Ternyata diperlombakan. Terus terang Bu, jadi mohon maaf nantinya, jadi jangan sampai ustadznya kemudian digosip bilang itu ustadz itu kenapa bukan saya yang kasih tinggi nilai itu. Jangan Bu ya, bocoran Bu saya kasih sama dia semua tadi. Bukan rahasia. Kalian yang mengaku yang lain dijumlah dengan yang lain, ya. Kalian yang mengaku si Ator. Udah tahu sama semua kata itu. Yang jelas ada dua sama, ya. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hiasan-hiasan ini adalah bentuk rindu dan cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Jadi hiasan-hiasan yang hadir seperti ini Bu, kreasinya ibu-ibu, itu adalah bentuk cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin muncul kreasi secantik ini, muncul kreasi seindah ini kalau bukan bentuk kebahagiaan, betul? Kira-kira kalau orang marah-marah bisa tidak tercipta begini Bu? Bisa? Tidak bisa. Coba ibu marah-marah. Mana ada cantik rumah kalau ibu marah-marah, pecah semua piring. Tapi kreasi yang indah ini yakin dan percaya itu timbul, itu muncul dari hati yang penuh bahagia, hati yang penuh rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya berani mengatakan bahwa tim penggerak PKK Desa Semangko adalah ibu-ibu yang paling cinta kepada Rasulullah di antara perayaan Maulid di tempat-tempat lain. Kenapa? Karena inilah maulid yang paling terakhir Bu. Capuk nih maulid ngomolud mobil. Jadi kalau bulan maulid itu sudah lewat. Tapi alhamdulillah ibu PKK Semangko ini tidak ada istilah lewat. Tidak ada istilah lewat bulan maulid. Ya. Dan memang tidak ada larangan untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang bilang sudah habis bulan maulid tidak boleh orang lain bermaulid, tidak ada. Bahkan mau sekali seminggu bisa mengadakan maulid. Ibu, ini masukkan dalam program tim PKK ini, sekali seminggu maulid. Yang penting Ustaz Abi diundang. Kenapa boleh Bu? Peringatan maulid sekali seminggu boleh. Hari apa Rasulullah dilahirkan? Hari Senin. Maulid apa artinya maulid? Hari kelahiran. Hari apa Nabi dilahirkan? Hari Senin. Berarti setiap hari Senin boleh kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sama saja Kak. Jadi Rasulullah itu kalah dengan kita. Rasulullah itu setiap minggunya bermaulid. Karena tatkala Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Maka kata Rasulullah, hari Senin adalah hari kelahiranku. Berarti Rasulullah maulidnya bukan sekali setahun, tapi maulidnya Rasulullah adalah sekali dalam seminggu. Jadi tidak perlu kita bermaulid sekali seminggu untuk memperingati maulid Nabi Muhammad, memperingati sosok yang maha luar biasa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya berharap dengan keindahan-keindahan ini Bu, ada semua maknanya ini. Jadi ini doa. Jadi salah ketika ada orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu masuk neraka. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa maulid itu bid'ah, maulid itu masuk neraka, berarti sebenarnya dia kurang baca. Jadi kurang membaca. Ataukah bisa jadi dia banyak membaca tapi salah baca? Ya, karena itu tadi dalilnya
Rasulullah yang senantiasa memperingati hari kelahirannya. Ini jadi tidak sembarang, ini ada telur, ada soko, ada burak, pohon pisang, itu ada semua maknanya. Ya, ini ada durian. Baru saya lihat peringatan Maulid ada durian. Di antara buah-buah lain, itulah buah yang paling menggoda, karena kita baru masuk langsung tercium baunya. Ya. Tapi luar biasa Bu, itu maknanya durian. Apa maknanya durian Bu? Ambillah sifatnya buah durian. Apa sifatnya buah durian? Dari luar berduri, tapi dalamnya masih Pak. Ibu-ibu itu PKK sampaikan ke bapak-bapaknya pun nanti. Nah, bilang Ustaz, jangan lihat luarnya, tapi lihat rasanya. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tema kita kali ini? Sudah azan kamu? Sudah? Maksudnya masih sementara azan atau sudah? Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari memperkuat tali silaturahim, menebar empati dan berakhlak terpuji. Mama ingat temanya. Ini kalau mau dilihat temanya ini, memperkuat tali silaturahim, menebar empati, berakhlak terpuji. Nah, setiap tema itu Bu 1 jam. Berarti kalau 3 ini berarti 3 jam. Lanjut atau tunggu dulu kita sholat asar dulu Bu? Sholat dulu atau lanjut? Lanjut ya. Tidak apa-apa, lambat-lambat sedikit, yang penting mas sempajang mukib ya. Nanti sholat ya. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di sini Bu, itu adalah bentuk rindu kita. Jadi pada peringatan Maulid itu ada 2 hal Bu yang senantiasa berdampingan. Ada budaya, ada agama. Jadi tidak masalah itu agama berdampingan dengan budaya. Nah, pada peringatan Maulid, yang mana yang termasuk agama? Yang termasuk agama adalah kerinduan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada Rasulullah, berbahagia di hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu adalah agama. Dalam firman Allah dikatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, falyafrahu, maka hendaknya engkau senantiasa berbahagia. Jadi siapa yang perintahkan kita berbahagia di hari kelahiran Nabi? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada rahmat yang paling besar, tidak ada rahmat yang paling tinggi kecuali dengan kelahiran dan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu rahmat bukan hanya orang yang beriman saja, buat muslim saja tidak, tapi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tidak masalah agama berdampingan dengan budaya. Yang mana termasuk budaya ini? Telur, pohon pisang, ya, durian, soko, itu semua adalah budaya. Jadi tidak masalah budaya berdampingan dengan agama. Contoh kecil Bu, biasanya kita di masyarakat Bugis, di sini banyak orang Bugis. Ya. Coba katakan orang Bugis. Nah, banyak ya. Biasanya di masyarakat Bugis itu ada istilah mapaci. Betul Bu? Saya mau tanya, mapaci itu agama atau budaya? Budaya, betul? Pertanyaannya, apakah mapaci di dalam? Tidak. Kenapa? Karena mapaci itu adalah budaya, tapi tidak bertentangan dengan agama. Dalam bahasa syariatnya adalah senu-senungan, bahasa agamanya adalah tafa'ul, doa dalam bentuk perbuatan. Paci, kenapa ada paci? Dalam bahasa Bugis, paci artinya mapaci. Maksudnya apa? Diinginkan bagi calon pengantin
hendaknya dia bersihkan dirinya dari seluruh kesalahan-kesalahan di masa lalu. Napacing dia lena, makanya mapaci. Kemudian yang kedua, mapacing. Napacing itu alena tomatoy, dibersihkan dirinya orang tua dari tanggung jawab terhadap anaknya. Karena nanti habis tanggung jawab orang tua kalau sudah kasih menikah anaknya. Betul? Nah ini mapaci tidak bertentangan dengan agama. Dia bisa bersanding dengan agama. Yang mana paling budaya yang melanggar agama? Yang mana bro? Contoh, biasanya kalau habis pengantin, biasanya diumumkan begini. Acara selanjutnya, acara Mapasi Karawang. Betul? Ada acara Mapasi Karawang bukan? Nah, biasanya pengantin laki-laki diantar masuk ke kamar. Nah, ada yang ajar pengantin perempuan di dalam kamar bilang begini, nanti kalau berdiri nanti suamimu dan kemudian eja ibu panah apa injak pahanya. Nah, ini budaya yang melanggar agama dan masih terjadi banyak di kampus saya. Di sini tidak terjadi juga, tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Di kampus saya masih terjadi begitu. Tapi kalau nanti suami mau berdiri, lomba dia berdiri kemudian injak pahanya. Nah, ini termasuk budaya yang melanggar agama. Kenapa? Baru-baru habis dikasih menikah sudah durhaka sama suaminya. Kenapa? Nah injak pahanya suaminya. Bagaimana kalau salah injak bu? Bukan pahala injak. Tengah upang di negara pak. Lainnya makin baik sebelum bertempur. Nah ini contoh budaya yang melanggar agama. Maka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, simbol-simbol ini adalah simbol rasa rindu, simbol kebahagiaan kepada Rasulullah SAW. Kata Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berinfak di hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau satu dirham, walau satu ember telur, walau satu pohon telur, walau sebiji telur, tapi karena cinta dan rindu kepada Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, maka dia kelak berdampingan denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi pada peringatan Maulid tahun depan insya Allah perbanyak bawa telur bu, ya. Utamanya nanti ini Pak Desa, mudah-mudahan yang juara di sini ember-ember yang besar bisa diserahkan ke Pak Desa, ke tokoh-tokoh agama yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, bu ya. Ibu, yang besar-besar kasih Pak Desa. Nah, batu juta stase. Hadirin yang dirahmati dan dicintai. Karena ini banyak ibu-ibu bagaimana akhlaknya istri-istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, oh ibu, kita tahu bagaimana akhlaknya istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Rasulullah bu, siapa istrinya Rasulullah yang pertama bu? Khadijah. Itu Khadijah bu, ketika suaminya datang dari luar, ketika Rasulullah datang dari luar, apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dia baringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pahanya Khadijah. Ibu, begitu jadi juga bu sama suami tak? Begitu juga. Begitu juga. Hah? Bele-bele. Suaminya tidak mau mati ini. Jangan-jangan ada paha yang lain. Jadi insya Allah tidak, ya. Insya Allah istri-istri yang ada di Marangkayu ini, di Semangko ini mengikuti akhlaknya istrinya Rasulullah SAW itu. Jadi kenapa penting itu bu membaringkan suami di paha tak bu, sambil kita elus-elus kepalanya, bacakan salawat, masya Allah. Jadi itu bu obatnya kalau ada di sini
suami yang suka ke mata-mata, nakal matanya di luar, Bu, baringkan di pahata setiap dia datang dari kerja, Bu. Kemudian elus-elus matanya, bacakan selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan salah. Bayatulah sana orangnya ibu dua, penyakitnya laki-laki ibu dua kepalanya ada semua penyakitnya. Kepala atas dah suka ke mata-mata, kepala bawah dah suka ke tama-tama. Dan kemana Pak bulan itu tadi baringkan dia di pahanya ibu ketika dia datang dari kerja. Bacakan salawat. Bagaimana Ustaz kalian dilawan nakal keten ditoi? Bacakan salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak juga begitu kalau cerai istrinya, Pak. Baringkan dia di pahata, baringkan dia. Kemudian pegangi mulutnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Manjur, Pak, manjur ini coba, Pak. Ini sudah dibuktikan, Pak. Ibu, sudah dibuktikan. Suami dia pakai amalan ini, alhamdulillah. Besoknya betul berhenti istrinya suka marah-marah. Pendiam istrinya, kenapa? Bengkak mulutnya. Jangan selawat, ya. Ibu, harusnya ibu-ibu itu berbahagia, Bu. Ibu-ibu itu harusnya berbahagia dibanding bapak. Kenapa, Bu? Ibu sedikit tanggung jawabnya di rumah, kurang kerjaannya di rumah, Bu. Iya. Jadi ini saya ungkap, Bu. Belum ada Ustaz yang pernah mengungkap ini, Bu, kecuali saya. Jadi dalam sejarah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan tanggung jawab dan tugas dalam rumah tangga. Itu semuanya adalah tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya dikerjakan oleh Rasulullah. Cari di buku-buku sejarah Sirah Nabawi, semua menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga. Coba dalam Ramzan, Bu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i yakhsifu na'ala wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi ahlihi bisiratin sariyah. Coba. Naya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupatahu kaminam matan resiri maraja apakatuna alena muto jai isandalena alena muto jai iwajunna alena muto per isusunna bembekna susunna bembekna alena muto lupasain Nabi Rasulullah SAW. Jangan salah paham, Bu, ya. Bosok Kak, jadi lepak, Kak. Coba. Jadi Rasulullah tinggi rasa malunya, ya. Tawadu ketika robek bajunya dia sendiri yang jahit. Ketika putus sandalnya dia sendiri yang jahit. Dia sendiri yang peras susunya, kambingnya. Dia sendiri yang ke pasar beli kebutuhan. Coba, berarti siapa tanggung jawab itu, Bu? Tanggung jawab suami. Jadi, Bu, bapak-bapak juga ingat ini, Pak. Jadi pekerjaan rumah tangga, cuci piring, memasak, cuci baju, menyapu, itu semua pekerjaan suami. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Satu saja tanggung jawabnya dan tugasnya istri, Bu. Satu saja. Apa itu, Bu? Taat saja. Satu saja. Jadi kalau ibu disuruh cuci piring, taat. Disuruh pergi ke pasar, taat. Disuruh cuci baju, taat. Disuruh memasak, taat. Oh, kembali lagi.
Enggak Bu. Kenapa Rasulullah menjanjikan? Jadi dalam hadis Rasulullah disebutkan, siapa seorang istri yang ikhlas dan sabar dalam menjalankan seluruh tugas-tugas dalam rumah tangga, maka ia berhak memilih pintu surga yang mana yang hendak dia masuki. Kenapa diberikan keistimewaan seperti itu Bu? Karena bukan tugasnya yang dia kerja. Harusnya tugasnya suami, memasak tugasnya suami, mencuci tugasnya suami, matalana tugasnya suami. Tapi ternyata ibu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan mengambil alih tugas itu. Makanya Allah siapkan surga yang luar biasa. Pintu surga mana saja berhak dimasuki oleh ibu. Luar biasa. Tahu ya? Bu ya? Nah, ikhlas dan sabar. Jangan suka menoko-noko dulu. Ya. Jadi suami itu dua saja kuncinya Bu. Yang penting bagus dua hal. Pada cengi Andrena, pada cengi Andrena. Pada cengi Andrena, pada cengi Andrena. Bu, saya mau kasih amalan Bu sebelum saya akhiri. Saya mau kasih amalan Bu supaya ibu senantiasa tidak habis uang belanjanya Bu. Mau Bu? Jadi belum habis uang belanja yang dikasih suami tak, tambah lagi uang belanja yang baru. Mau Bu? Mau. Ini diijazahkan oleh Andre Guruta Kadis Jendre. Andre Guruta Ki Haji Muin Yusuf Kadis Jendre. Beliau yang mengijazahkan doa ini. Siapa seorang istri yang mengamalkan doa ini, maka belum habis uang yang diterima dari suaminya, tambah lagi dengan uang yang baru. Nah ini Bu. Mau Bu? Mau Bu? Yang tidak bilang mau, tidak mau. Kalau mau, bilang mau. Karena itu malaikat Bu ada di atas sini. Kalau ibu bilang mau, langsung malaikat bilang amin ya Allah. Semua yang bilang mau ya Allah, kabulkan ya Allah. Nah, mumpun malaikatnya belum pergi Bu, saya mau tanya kembali, mau Bu? Alhamdulillah. Jadi doanya seperti ini Bu. Kalau bapaknya mau kasih uang ke kita, Bu ya, misalnya amplop kah, atau ATM kah, atau uang cash. Ketika mau dikasih uang Bu, jangan ambil uangnya langsung. Jangan uangnya langsung diambil. Langsung pegang tangannya Bu, kemudian cium tangannya. Bu ya, Bu. Cium tangannya. Begitu juga kita Bu. Begitu juga dulu. Uangnya diambil dulu atau tangannya yang dicium? Uangnya dicium atau tangannya dicium? Botek-botek. Uangnya pasti. Ya. Nah, mulai hari ini Bu, langsung tangannya yang dipegang kemudian dicium. Kemudian baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala fi kulli hali ma razaqtana. Apa lagi Bu? Ibu, ala fi kulli hali ma razaqtana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca sama-sama Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala fi kulli hali ma razaqtana. Apa lagi? Ini berapa? Ala alhamdulillah rabbil alamin ala fi kulli hali ma razaqtana. Kalau tidak hafal sampai habis Bu, baca saja alhamdulillah rabbil alamin. Sudah hafal itu Bu? Kalau ini alhamdulillah rabbil alamin tidak kita hafal, mati bawah nih. Nah, itu dibaca alhamdulillah rabbil alamin ala fi kulli hali ma
alasan. Sebenarnya kita belum masuk tema, tapi kayaknya sudah banyak yang mengingit, Bu ya. Sudah ada yang lututnya. Belum kita sholat asar ini, Bu. Jadi di sini temanya memperkuat tali silaturahmi, Bu. Ya. Jadi ambillah sifatnya sokko. Apa sifatnya sokko, Bu? Persatuan. Jadi itulah maksudnya kenapa ada sokko ketika orang bermaulid, itu melambangkan persatuan. Coba lihat sokko. Itu sokko itu semakin dijemuk semakin masif, betul? Ada kira-kira sokko kalau dijemuk dia tak bere-bere? Tidak ada, kecuali sokko di nama nasi atau sokko mawari. Nah, tapi kalau sokko yang bagus, semakin dijemuk semakin dia menyatu. Semakin dipukul semakin dia menyatu. Dia tidak bercerai. Kalau dia dilemparkan ke tembok, dia lebih baik banyak dibandingkan bercerai-berai. Betul? Nah, Rabba sifat hukum, Malik sifat Rabbe, Malilu sifat kain. Jadi ambil sifatnya sokok senantiasa bersatu meski kita berbeda-beda. Jadi ini pelajaran ini, Bu. Jadi ini indah, Bu. Hiasan ini indah, pohon telur ini indah, bukan karena satu warnanya, betul? Dia indah karena banyak warnanya. Dia indah karena banyak juga tangan yang kerja. Ini bukan cuma satu tangan yang kerja, ini banyak tangan, betul? Makanya dia jadi indah. Jadi kunci keindahan ini karena banyak warnanya, berbeda-beda warnanya. Dan letak keindahannya lagi karena berbeda warnanya, tapi antara warna yang satu dengan warna yang lain tidak pernah merasa dengki, tidak pernah merasa benci antara satu dengan yang lain. Warna kuning tidak pernah merasa dia lebih hebat. Sayalah yang paling bagus warna. Dia tidak pernah bilang merah, sayalah yang paling bagus. Tidak pernah bertengkar. Ya, itulah makna dari persatuan. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, kun kaliyadaini wala takun kalainaini. Ambillah sifatnya kedua tangan, jangan ambil sifatnya kedua mata. Apa sifatnya kedua mata yang tidak boleh kita ambil? Ia tu matai napuji ke mata-mata. Pergi rumahnya orang, utamanya ibu-ibu. Jadi beda itu bapak-bapak sama ibu-ibu pergi rumahnya orang, beda melihatannya. Betul Pak ya? Bapak-bapak pergi rumahnya orang, langsung duduk, dipersilakan dulu. Kalau ibu-ibu, dia langsung duduk, langsung pergi ke periksa berdenya orang. Sopanya ini berapa kita harus belikan itu? Datang lagi tuan rumah, jadi pakai kayak umbul-umbul. Betul Pak? Ya betul. Mengaku ini. Ya. Nah itu mata itu sifatnya, jangan ambil sifatnya mata. Coba lihat lagi mata, Bu. Kalau sakit sebelah kanan, dia tidak akan berhenti yang kanan ini. Kalau yang kiri tidak sakit juga. Betul? Mata kita kena dua-duanya, dia tidak akan berhenti sakit sebelum pindah ke matanya orang lain. Sampai satu keluarga kena sakit mata, betul? Satu keluarga sakit mata pindah lagi ke tetangga. Oh, satu kampung kena penyakit mata. Ini jeleknya penyakit mata. Jeleknya sakit mata. Kenapa? Dia tidak suka melihat orang bahagia. Ketika dia menderita, dia berdoa, ya Allah, biarkan derita yang saya hadapi juga terkena balik bola api, ya Allah. Jeleknya ini sifatnya mati. Makanya Rasulullah bilang, jangan ambil sifatnya mata. Karena mata itu sifatnya dengki. Nah, kenai lasa SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tapi kata Rasulullah, kun kaliyadaini, ambillah sifatnya kedua tangan. Kenapa sifatnya kedua tangan? Sifatnya kedua tangan itu memiliki sifat tolong menolong yang tinggi, sifat tenggang rasa yang tinggi. Coba lihat Bu, tangan kanan gatal, tanpa diminta tangan kiri datang menggaru. Betul? Tangan kiri yang gatal tanpa diminta tangan kanan datang menggaru. Betul? Kedua-duanya gatal, kedua-duanya saling menggaru. Coba,
bagusnya sifatnya kedua tangan itu. Coba Bu. Dan kedua tangan antara kanan kiri tidak pernah saling iri, padahal tugasnya berbeda. Tangan kanan tugasnya yang bagus-bagus, tapi tangan kanan, betul? Pokoknya semua yang baik-baik tangan kanan. Apa tugasnya tangan kiri Bu? Apa Bu? Bu. Semua kerja yang kotor-kotor dia yang kerja. Tapi luar biasanya tangan kanan tidak pernah sombong, tidak pernah mengatakan tangan kiri joroknya kamu, jeleknya pekerjaannya kamu. Dia tidak pernah menghina. Tangan kiri juga tidak pernah menyampaikan bahwa kau jangan sombong sekali, angkat. Luar biasa. Tangan kanan luar biasanya juga dia tidak pernah lupa saudaranya. Dia memang yang pegang uang, tapi ketika dia pergi beli jam tangan, dia pergi beli cincin, yang pakai jam tangan cincin bukan tangan kanan, betul? Yang pakai apa? Tangan kiri. Yang pakai gelang, yang pakai jam tangan apa tangan? Kiri. Enaknya kalau begitu, tak? Makanya nanti dilihat ini. Ibu yang kerja ini betul Bu? Nah kasihlah Ustaz. Jangan yang besar-besar kita ambil. Mungkin itu saja Bu ya. Insyaallah dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang senantiasa mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Rasulullah, artinya senantiasa banyak-banyak menyebut namanya Rasulullah. Ya, man ahabba syai'a aktsaruhum dzikra. Siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka hendaknya dia banyak-banyak menyebut sesuatu itu. Banyak-banyak mengaku cinta kepada Rasulullah, artinya kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Salawat Bu, kalau tidak kita hafal yang panjang, ambil yang pendek-pendek saja. Yang mana salawat yang paling pendek? Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat insyaallah kehidupan kita jauh dari yang namanya musibah, masalah-masalah insyaallah teratasi. Tapi ingat, salawat bukan karena kita ingin jauh dari masalah. Salawat bukan karena kita ingin lepas dari hutang. Salawat bukan karena kita ingin sembuh dari penyakit, tapi salawatlah karena betul-betul rindu dan cinta kepada Rasulullah. Dengan kerinduan itulah Allah mencurahkan rahmatnya, sehingga seluruh masalah dalam hidup kita Allah angkat jauh-jauh dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Kita bersama dengan surga di dalam, kita bersama dengan Rasulullah di dalam surganya. Akhirul kalam, Allahu musta'an alaihi tiqlan. Dan langsung kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri Bu, ada yang saya lupa. Nanti kalau Ibu makan telur maulid, mau panjang umurnya Bu? Mau panjang umurnya Bu? Nanti apapun yang Ibu makan di sini, utamanya telur, maka jangan asal makan telur, tapi niatkan ketika Ibu makan telur, ya Allah, barakkanna telur di hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya untuk makan telur Maulid tahun depan. Insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tahun depan.
Tahun depan maulid lagi makan telur, baca lagi tuh. Ya Allah, berkah maulid tahun ini ya Allah, panjangkan umurku untuk bisa makan telur maulid tahun depannya lagi. Nah jadi panjang umur, tak kalau lupa mati ini. Akhirnya Allah musta'an timan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Mulia Kiai Muda Abi Hanan Putra Suni SPI kami ucapkan terima kasih.